Dan ini Alexa. Kita sedang melakukan road trip keliling Amerika, menjelajah kota maupun desa, dan bertemu dengan teman baru, bercerita tentang perjalanan hidup yang berarti untuk meraih mimpi. Cara membuat camper van. Yes. Jadi kalian harus mempersiapkan karena memang video ini akan panjang. Kadang itu bisa membosankan juga. Tapi kalau kalian senang, pastinya kalian nggak bakal bosan. Oke, jadi lanjut lagi dengan pengerjaan insulan yang Andri bilang dari video sebelumnya. Kalau hari ini tuh Andri akan insulan dan pokoknya akan menyelesaikan semuanya. Ini Andri sedang menginsulan di kerangka-kerangkanya di dalamnya. Makanya tuh Andri isolasi dulu karena bolong-bolong di sana. Ini dari liquid bottle itu ya, disemprotin. Sebelumnya tuh bentuknya liquid dan lama-lama akan mengembang dan mengeras. Ternyata teman-teman, ada lebihnya. Lebihnya bakal keluar dan jatuh kemana-mana ini. Biarin aja. Untuk insulan sendiri itu ada bermacam-macam insulan ya. Ada reflektif, ada spray foam, terus ada yang pokoknya ada banyak. Ada 3 kalau nggak salah. Ya namanya maklum kan bukan bekerja di bidangnya itu. Oke, Andri itu mau mulai untuk insulan di samping-sampingnya, kerangka di dalam-dalamnya pakai fabric wool. Di samping-sampingnya itu pokoknya harus dimaksimalkan gitu kan ya. Nah, kalau Nissan Evalia di Indonesia mungkin banyak yang digunakan untuk passenger. Tapi kebetulan NV200 yang Andri beli ini itu khusus kargo, jadinya nggak ada jendela kacanya, sehingga cuman metal gitu doang ya. Tapi itu tipis sekali, makanya tuh Andri harus benar-benar penginsulan dengan benar supaya ntar suhu yang berada di luar itu nggak gampang merambat masuk ke dalam ruangan di dalam mobil gitu kan. Ya udah gitu, Andri itu akan double insulan dengan menggunakan fiberglass dengan double reflektif ya. Jadi fiberglass ini cukup lumayan mahal juga di Amerika sendiri, tapi nggak apa-apa lah asal seefisien bekerja maksimal lah gitu kan ya. Jadi fiberglass tak tutupin dengan double reflektif, terus aku isolasi juga dengan reflektif isolatif gitu ya. Emang itu tahan panas dan kuat banget. Kalau di Indonesia pun waktu aku kecil dulu ingat gitu kan, isolasi reflektif ataupun isolasi aluminium mungkin ya, itu digunakan untuk tambal panci. Nah, tambal panci aja sedikit aja Rp1.000 gitu waktu itu. Nah, ini panjang gitu, untuk semuanya itu aku menghabiskan sekitar 4 roll. Satu rollnya itu sekitar $8, 80.000, 90.000. Itu ya juga lumayan lah gitu. Nah, jadi untuk di pintu-pintu sendiri, jendela pintu, aku pasang insulan semuanya. Terus yang pastinya aku rapatkan semua biar gak bocor gitu ya, biar juga rapi, menyeluruh gitu. Tak hanya di samping-samping itu, atas pun Andri itu harus insulan dengan maksimal ya, karena panasnya itu kalau terik sinar matahari datangnya itu dari atas, dari atap gitu. Makanya juga aku double insulan dengan fiberglass terus juga reflektif, karena reflektif sendiri itu berfungsi untuk memantulkan suhu supaya kembali lagi gitu. Nah, di tengah-tengahnya itu double reflektif itu ada rongganya itu ada bubble gitu. Itu menghambat juga suhu untuk pindah gitu dari luar ke dalam. Dan akhirnya jadi juga insulan awal di atas dan samping. Oh ya, bawah itu juga Andri insulan karena memang
Andri masih ada banyak reflektif yang tersisa. Jadi oke lah, kita akan pakai dimana bawah ini akan aku insulin gitu kan. Ya udah, aku pakai insulin reflektif saja untuk di samping-samping sana. Setelah bawah-bawah ini aku selesai insulinnya. Nah, itu kan di jendela belakang ini aku masih bingung kan, kok ada rongganya. Oke, Andri punya inisiatif lah, kasih triplex supaya ntar datar, supaya mungkin Andri pengen kasih dekorasinya itu bisa ditaruh di sana. Terus juga ntar kalau untuk carpeting, karena rencana itu Andri akan carpeting ya, itu juga gampang gitu, nggak melengkung ke dalam. Karena kalau melengkung ke dalam itu juga susah. Tahu nggak, triplexnya ini made in Indonesia loh. Wah, aku bangga banget loh jadi Indonesia. Ternyata triplex kayak gini diimpor dari Indonesia. Wow. Nah, untuk atap sendiri, karena Andri sendiri ya, jadi Andri pakai alat bantu. Dan ini juga alat bantunya, Andri itu nggak nyangka kalau ada alat bantunya di samping sini. Terus pas lah gitu kan, fit udah. Tapi sebelumnya itu Andri udah garisin di mana tempat skrupnya, karena kerangkanya itu kan ada berjarak-jarak gitu ya. Skrupnya itu langsung masuk ke kerangka yang kita masukkan insulin tadi, foam itu. Oke, aku gariskan, terus ternyata juga pas. Oke, untuk atasnya sendiri sebenarnya nggak ini ya, karena Andri itu masih karpet, terus akhirnya Andri itu copot. Ntar masih juga untuk bolongin defense-nya juga sih. Oke lah, aku copot, terus aku lanjutkan untuk ngasih karpet di sekeliling dinding-dindingnya dan juga pintunya. Oke, cara carpetingnya itu Andri spray dengan spray glue ataupun lem spray. Oh ya, dengan bantuan magnet karpetnya ini bisa nahan gitu loh. Dan pastinya tuh menunggu waktu untuk kering. Jadinya Andri tuh pakai kadang untuk hal-hal yang lain gitu. Ya udahlah gitu, kadang udahlah pusing, aku pengen break dulu karena nunggu karpetnya tuh kelamaan. Andri tuh akan melanjutkan di flooringnya, karena flooring kemarin itu masih step awal. Step berikutnya tuh Andri harus ngelokin gitu. Jadi ngasih baut ke di bawah. Nah, setelah bautnya itu selesai, Andri itu akan memvakum, membersihkan dulu supaya kita ntar akan masang vinilnya itu bener-bener enak. Karena kotoran itu kayak sepuh-sepuh apa, kalau ada gajah-gajah itu akan membuat kita susah. Mungkin vinilnya akan nggak rata gitu, melendung-melendung, pokoknya gak enak lah. Yang pastinya kita harus membersihkan, vakum dulu, benar-benar clear. Oke, step berikutnya kita akan pasang vinil dulu. Nah, vinilnya ini sendiri itu kita nggak perlu menggunakan lem ya, cuman ditata doang, dilokin itu dari samping-samping doang. Nah, sebelumnya tuh aku juga belum ada pengalaman gitulah gini. Buat ini nonton YouTube gitu kan, cara untuk pasang vinil, terus juga ujung-ujungnya gimana ini. Nah, untuk ujung-ujungnya sendiri Andri tuh kayak maling dengan kalau bisa dikatakan kayak ya ngeblat gitu ya dengan kardus, karena ujung-ujungan di pintu masuk itu perlu ada lengkung-lengkungan dan pastinya itu perlu rapi gitu kan. Yaudah, Andri itu akan tetap membuat lekukan di pinggir-pinggir, terus Andri itu gergaji dengan jingsaw gitu ya, supaya hasilnya itu maksimal. Oke ya, jadi tinggal finishing ujungnya ini, dan tada, flooringnya udah selesai. Oke ya teman-teman, jadi ini udah selesai untuk memasang fan-nya, dan juga ini aku sekalian finishing semua instalasi perkabelannya untuk di sini ya. Jadi ntar gimana ya, ntar ini bisa aku set up kayak Alexa. Oke, langkah berikutnya Andri akan membuat kabinet sendiri tuh ada banyak pertimbangan yang harus Andri ambil gitu kan. Sebelumnya tuh Andri pengen kayak beli gitu terus pasang, tapi ya
kalau buat sendiri tuh ternyata lebih murah, jauh banget lebih murah. Terus juga kalau Andri buat dari luar terus dipasang di dalam, wah ini kayaknya perlu ntar harus ditarik ke dalam, diangkat gitu. Ya udahlah, kayaknya kalau Andri bikin kayak langsung gitu nempel gitu lebih irit, karena nggak ada kayak apa ya, tambahan yang di bawah dan juga kayu di samping. Nah itu juga memerlukan biaya juga gitu kan. Kalau langsung gitu ya udah gitu kan, kita tinggal tempel-tempel. Jadi ya lengkungan samping itu pastikan ratanya itu sama dengan bodi mobil dari samping-samping. Terus aku pakai L bracket, aku iniin di bawah dan juga di atas, sehingga ntar kabinnya itu kuat banget gitu. Jadi L bracketnya itu juga memang Andri taruh banyak. Terus untuk kabinetan sendiri aku buat 3 rak. Oke, terus akhirnya Andri itu pasang pintu. Nah pintunya sendiri cuman pakai apa ya, plywood ketebalan setengah inch. Sebenarnya tuh pengennya tuh 3/4 tapi kok tebal banget. Udahlah gitu kan, 1,5 inch sudah oke. Aku kasih SL atas menghadap ke bawah, samping menghadap samping, terus bawah menghadap ke atas. Jadilah jadi, walaupun agak susah untuk masang SL-nya sendirian. Terus step berikutnya itu Andri buat bed frame. Bed frame-nya sendiri Andri itu akan buat sliding, makanya tuh Andri itu harus nonton YouTube, ada inspirasi, ya udah buat dari plywood lagi, terus dipotong melengkung begitu supaya ntar bisa ditarik gitu. Ada juga yang pakai kayak balok-balok gitu, balok-balok terus sambung terus banyak. Udahlah kayaknya kelamaan gitu kan, dan pastinya itu lebih mahal. Nah ini satu lembar gini juga harganya tuh murah, $8. Jadinya lebih irit. Ini pakai 1,5 inch juga, tapi 3/4 juga nggak masalah sih. Ini udah aku kasih dalam di sana, terus ini ngelok ke sini sama ke sini, jadi kuat ya kan. Di sini juga ada tambahan lagi supaya ini itu ada tumpuan ini di bawah sana. Jadinya kalau kita tidur ataupun kita tambahin bed di sini, ini kuat. Terus aku masih mikir yang ini. Jadi ini nanti akan aku kasih kayak kaki di sini, gitu. Kaki di sini. Jadi kan ini kalau nutut ini agak seret karena masangku kurang perfect. Nah, jadi ntar gini ya kan. Ntar di sini tuh ada kaki di sini, supaya ntar tinggal geser kakinya otomatis gini. Jadi nggak perlu. Rencana tadinya sebenarnya aku mau ngasih kaki di dalam sini ya kan, ditarik, ntar kakinya diklik. Tapi sekalian aja taruh sini, nggak apa-apa kok. Nah ini masih oke. Nah jadi kayaknya tuh gini. Oke teman-teman, jadi hari ini aku akan finishing untuk kabinetnya ini dan juga atapnya atau roofnya. Terus finishingnya tuh aku apain gitu. Sebelumnya tuh aku kasih hole dulu, hole untuk handle-nya. Terus habis itu aku amplasin. Setelah aku amplasin agak supaya halus, terus aku akan pasang ini. Jadi ini adalah kayak wallpaper gitu ya, yang untuk wallpaper wood kayak stiker. Nah untuk yang terakhir itu aku pasang stiker ataupun wallpaper di dinding. Nah intinya itu kalau aku pakai ini, kenapa? Karena ini super irit. Untuk biaya sendiri itu nggak memerlukan banyak biaya ya, karena memang Andri itu nggak pakai Alexa ini untuk seumur hidup, dari zaman beberapa tahun saja. Oke ya, jadi akhirnya kita menyelesaikan basicnya. Kita akan lanjut ke pintu samping ya. Jadi pintu samping sendiri itu sebelumnya Andri buat mal lagi dengan kardus. Terus habis itu digambar, terus debur, makanya harus nekat. Ini memang suatu kayak keputusan yang harus benar-benar diperhitungkan dengan tepat. Setelah itu udah bolong,
antri itu pasang pintunya, tapi disilin. Terus setelah seal itu, karena nantinya juga di luar itu apa ya, kena air gitu, hujan itu, supaya nggak masuk aku seal. Terus aku masuk di dalam sendiri itu kan kita harus bautin kayak ngunci gitu loh. Nah setelah kita ngunci udah selesai lah. Untuk uji tesnya aku nunggu hujan. Nah hujan ini bocor nggak, ternyata nggak bocor. Akhirnya ini sekarang kita udah di atas mobil, kita akan masang frame-nya terlebih dahulu. Dan bagaimana, kita akan langsung, aduh ini kameranya aku bingung mau taruh mana. Oke ya teman-teman, jadi semuanya tuh udah dibautin, udah aku coba gitu tarik-tarik gimana, apakah ternyata kuat banget ini, karena emang banyak 1 2 3 tuh 2 3 4 5 di sini, ini 4 itu 5, jadi ya semoga kuat, gak terjadi apa-apa. Terus habis itu kita akan sambungkan plus dan min. Jadi sebelumnya aku udah buat ini, jadi itu aku sebelum insulin di atas semua itu udah tak siapin masang ini, dan ini tuh tahan air gitu, waterproof. Jadi masuk udah plus dan min udah kelihatan, kita tinggal sambungkan. Dan pastinya solar panelnya ready untuk mengecharge baterainya. Kita akan lihat bagaimana isi dari panel kelistrikannya. Oke teman-teman, jadi ini udah nyala ya kan, itu solar panel udah nyala, udah ngecharge. Jadi dari sini itu aku masukin ke baterai dari sana ya. Dan di sini ada switchnya. Ini switch 1 untuk ngecharge di solar panel, switch 2 untuk ngecharge di rumah, dan 3 ntar kita akan sambungin ke mobil gitu nanti. Enak kan? Itu seru banget. Jadi kayak gini ngeliatin view kayak pemandangan apa itu emang seru. Kalian pasti lihat di sini ada home, family, love, dan dekorasi Key West sama ini nggak tahu mau tak coba atau enggak. Serasa di kamar ya Mas Andri. Jadi kenapa kok ini ada warna merah? Karena tuh pertama aku bangun camper van ini itu di musim fall, makanya warna daunnya tuh agak ini. Dan sebenarnya juga ini ada something yang aku tutupin gitu. Ada alasannya, jadi ujung-ujungnya itu nggak begitu rapi. Gimana ini caranya untuk nutupinnya gitu kan? Ya udah aku kasih dekorasi aja kayak gini gitu kan. Karena emang ya namanya first try ya kan.